Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Ovi Wulandari, NPM 44 kelas A2 19. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PPKN SD2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 masalah. Dan masalah yang akan saya jelaskan, yang pertama tentang polemik RUU HIP, yang kedua tentang kasus Laut Cina Selatan, dan yang ketiga tentang peran WHO dalam mengatasi corona. Langsung saja ke permasalahan yang pertama mengenai polemik RUU HIP. Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tak henti-hentinya mendapat sorotan publik. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU itu masih terus terjadi. Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain tidak dianggap memiliki urgensi, banyak pihak yang menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Lantas, apa isi RUU HIP sehingga menjadi polemik? Isi RUU HIP itu ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Yang pertama tentang ketentuan umum, memuat 1 pasal. Yang kedua tentang haluan ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal. Yang ketiga tentang haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional, memuat 15 pasal. Yang keempat, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, memuat 3 pasal. Yang kelima, tentang haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga, memuat 3 pasal. Yang keenam, pembinaan haluan ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat, memuat 1 pasal. Dan yang kedelapan, pendanaan, memuat 1 pasal. Yang kesembilan, ketentuan peralihan, memuat 1 pasal. Yang kesepuluh, ketentuan penutup, memuat 3 pasal. Apa yang jadi polemik? Yang menjadi polemik yaitu tentang Trisila dan Ekasila. Banyak pihak yang menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termasuk dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi, yang pertama, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga, Trisila sebagai yang dimaksud pada ayat kedua terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh dipisahkan. Urutannya pun tidak boleh dirubah. Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partanon Daulay, berharap semua fraksi di DPR dapat memahami sikap pemerintah
yang menunda pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Sebab menurut Saleh, pembahasan suatu RUU tidak akan berjalan dengan baik jika sejak awal salah satu pihak berbeda pandangan. PAN merupakan salah satu fraksi yang mengkritik RUU HIP karena tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 26/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan komunis atau Marxis sebagai konsideran. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Di sisi lain, Mahfud mengatakan pemerintah tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi COVID-19. RUU HIP telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada 12 Mei 2020. DPR menunggu surat Presiden atau Surpres untuk memulai pembahasan RUU HIP. Namun, RUU HIP menuai perdebatan. Salah satunya terkait TAP MPRS nomor 26/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan komunis atau Marxis karena tak mencantumkan sebagai konsideran dalam RUU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menilai kebijakan publik, tapi masalahnya tetap di polemik RUU HIP. Kebijakan pemerintah tentang polemik RUU HIP itu dengan menunda pembahasan tersebut karena pemerintah tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Jadi menurut saya dari kebijakan yang diambil pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP ini sudah efektif. Karena pemerintah untuk saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kalau untuk nanti jika diteruskan lagi untuk melakukan pembahasan RUU HIP tersebut, mungkin akan menimbulkan perdebatan yang tidak sehat. Nah, untuk itu dengan menunda pembahasan RUU HIP ini itu bisa dikatakan untuk mendinginkan suasana politik dan juga menghindarkan terjadinya konflik ideologi di Indonesia. Apalagi kan saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mengembangkan kebijakan pemerintah tadi. Masalahnya tetap di polemik RUU HIP. Untuk mengembangkan kebijakan publik atau yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, seharusnya itu pemerintah merancang aturan yang aplikatif dalam menerapkan Pancasila dan prinsip konstitusi agar lebih berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Yang kedua, seharusnya pemerintah dan DPR itu meninjau ulang RUU sebab dapat menjadi kontraproduktif di masa yang akan datang. Yang ketiga, lebih baik mendorong bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat dirasakan masyarakat sebagaimana kali pertama didengungkan oleh Insinyur Soekarno di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang keempat, lebih baik tidak lagi memunculkan perdebatan yang sudah final
mengingat Pancasila ini kan sebagai ideologi yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena jika diperdebatkan lagi mungkin nanti akan menyusupkan ideologi tertentu atau bisa dikatakan sebagai komunisme. Sehingga bukan tidak mungkin jika aturan ini disahkan berpotensi menimbulkan suatu perselisihan. Jadi lebih baik membumikan Pancasila. Yang kelima, memang benar sebaiknya pemerintah itu fokus untuk menghadapi pandemi corona. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengembangkan suatu rencana polemik RUU HIP. Sebagai warga negara, agar pendapat saya diterima, yaitu yang pertama, sebagai warga negara yang baik, seharusnya tidak lagi mempermasalahkan sesuatu yang sudah final. Bila kita mempermasalahkan itu, seolah kita itu kembali flashback ke belakang, kembali ke masa perumusan awal Pancasila. Jadi sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang kedua, sebagai warga negara, alangkah baiknya jika kita membumikan Pancasila, sehingga menjadi bagian dalam diri rakyat Indonesia. Yang ketiga, yang terpenting itu sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita mengamalkan dari kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan maksimal. Yang keempat, apalagi saat ini masih dalam masa pandemi yang belum tahu kapan berakhir. Jadi sebaiknya pihak pemerintah memang benar untuk lebih fokus dalam menangani wabah virus yang terjadi saat ini. Yang kelima, dengarkan pendapat aspirasi rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah yang kedua, yaitu tentang kasus Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah laut tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan yang luasnya kurang lebih 3.500 km persegi. Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia itu melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Nilai perdagangan di jalur ini diperkirakan lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, dan cadangan minyak bumi yang tersimpan sebesar 11 miliar barel serta gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik. Jadi tidak heran jika semua negara menginginkan untuk bisa mendapatkan semua itu. Jadi tidak heran jika wilayah perairan ini terus-menerus dilanda ketegangan antar negara di sekelilingnya, termasuk Indonesia. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan seperti Cina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Brunei yang saling klaim sejumlah wilayah. Mereka pun terus memperkuat armada militer masing-masing. Konflik Laut Cina Selatan sendiri tak melibatkan Indonesia secara langsung. Konflik ini terjadi antara sejumlah negara seperti Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam yang saling mengklaim pulau-pulau kecil di kawasan Laut Cina Selatan. Yang harus diwaspadai Indonesia adalah klaim Cina atas perairan Natuna yang mereka anggap sebagai hak historisnya. Sengketa yang tidak pernah berakhir ini mengenai Laut Cina Selatan memuncak dalam konsensus antara Filipina dan Cina
yang membawa kasus ke Pengadilan Permanen Arbitrase atau PCA. Walaupun PCA berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982 memutuskan untuk mendukung Filipina dan menyatakan bahwa klaim 9 garis putus-putus Cina adalah ilegal. Cina telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi putusan akhir dari PCA tersebut. Karena Cina telah menyatakan penolakannya terhadap keputusan PCA, Indonesia harus membuat kerangka hukum dan kebijakan lebih lanjut untuk mengimplementasikan hak kedaulatannya atas ZEE di Kepulauan Natuna. Selain itu, pernyataan politik yang kuat juga harus diambil untuk mengantisipasi pergerakan Cina di Laut Cina Selatan melalui klaim 9 garis putus-putusnya. Pada Mei 2009, Cina mengajukan klaim di hadapan PBB mengklaim beberapa pulau seperti Pulau Spratly, Scarborough, Paracel, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam wilayahnya berdasarkan peta 9 garis putus-putusnya. PCA kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016 bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa. Filipina menyambut baik keputusan arbitrase itu, sementara Cina menolaknya mentah-mentah. Pada 2016, Pengadilan Arbitrase atau PCA mengabulkan klaim hukum yang diajukan Filipina atas Cina di bawah UNCLOS, memutuskan untuk mendukung Manila dalam hampir semua perhitungan, sementara Beijing menolak untuk menerima keputusan pengadilan. Untuk melindungi kepentingan di kawasan itu, Amerika Serikat telah menantang klaim teritorial tegas Cina dan upaya reklamasi tanah dengan melakukan misi di kawasan itu demi memperkuat dukungan kepada mitra Asia Tenggara. Kehadiran Amerika Serikat yang semakin strategis di kawasan itu di satu sisi akan meyakinkan mitra Amerika Serikat di kawasan akan berperan penting dalam memeriksa ketegasan Beijing di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, itu akan memperburuk ketegangan yang ada dan mengurangi kemungkinan penyelesaian sengketa yang mendasar. Kegagalan para pemimpin Cina dan Asia Tenggara untuk mengatasi perselisihan dengan cara diplomatik dapat merusak peraturan internasional yang mengatur perselisihan maritim, pun mendorong penumpukan senjata yang tidak stabil di wilayah tersebut. Saya akan menjelaskan untuk menilai kebijakan alternatif pada kasus Laut Cina Selatan. Yang pertama, pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan terkait sengketa Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia juga mendorong agar semua pihak tetap berupaya memelihara suasana kondusif di kawasan Asia Tenggara, khususnya dengan menghindari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga meminta semua pihak, khususnya yang terlibat dalam sengketa, yaitu Cina, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Selanjutnya, Indonesia juga menyerukan agar semua pihak terus melanjutkan komitmen bersama untuk menegakkan perdamaian serta menunjukkan persahabatan dan kerjasama
sebagaimana telah diupayakan dan dibina dengan baik selama ini. Yang kelima, rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membangun pangkalan militer perairan Natuna berkaitan erat dengan banyaknya kapal ikan dan penjaga pantai milik Cina yang belakangan sering masuk keluar wilayah ZEE. Jadi menurut saya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sudah efektif dengan meminta negara-negara yang terkait sengketa untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan ketegangan terkait sengketa Laut Cina Selatan. Dan dengan adanya kerjasama tentu akan mempercepat penyelesaian sengketa yang terjadi dan menghasilkan suatu putusan yang harus ditaati oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Mengembangkan kebijakan publik tentang kasus Laut Cina Selatan. Yang pertama, menyelesaikan persengketaan secara damai. Yang kedua, tidak menggunakan ancaman militer. Yang ketiga, menyokong segala kegiatan dan usaha-usaha perdamaian dunia dan menciptakan keamanan bersama demi terciptanya keadilan sosial. Yang keempat, membentuk suasana harmonis demi meningkatkan kerjasama. Yang kelima, memperkuat kemampuan masing-masing dan kemampuan anggota untuk memperjuangkan kepentingan bersama termasuk dalam forum multilateral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengembangkan rencana tindakan dari kasus Laut Cina Selatan. Sebagai warga negara, tentu menginginkan negaranya itu tidak ada lagi yang namanya persengketaan, perselisihan, terutama juga Indonesia. Karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi, pemerintah harus bisa mengupayakan seoptimal mungkin untuk menghilangkan atau menyudahi persengketaan. Yang kedua, sebagai warga masyarakat Indonesia juga, tidak hanya Indonesia, semuanya negara yang terlibat dalam persengketaan itu tentu menginginkan negaranya itu bisa bekerja sama dengan negara-negara yang berkembang lainnya dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain atas dasar saling menguntungkan. Yang ketiga, dengan saling memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan. Yang keempat, sebagai warga negara tentunya menginginkan negaranya itu bebas dari ancaman dan kekerasan dalam hubungan dengan negara lain dengan tidak merasa terancam. Yang kelima, tentunya sebagai warga negara itu menginginkan negaranya tidak ada perselisihan meskipun terjadi perbedaan landasan. Untuk itu, harus bisa saling menghormati antara negara satu dengan negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ketiga, tentang peran WHO dalam mengatasi corona. WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Perannya secara global mengutip dari situs resmi World Economic Forum termasuk mengadvokasi layanan kesehatan universal, memantau resiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman, dan mengkoordinasi respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Dan data WHO pada 30 Januari 2020 menyebut persebaran virus corona terdeteksi positif mencapai 7.818 kasus secara global di 18 negara dengan bertambahnya 3 negara per 30 Januari 2020. Berdasarkan data resmi WHO terkait laporan situasi virus corona tipe baru atau novel coronavirus yang dikutip dari antara sebanyak 7.736 kasus positif terjadi di Cina. 1.370 orang mengalami gangguan kesehatan serius.
170 orang meninggal, dan 12.167 lainnya diduga terjangkit virus tersebut. Lalu, apa peran WHO selama pandemi corona ini? Peran WHO yang pertama membantu negara-negara bersikap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respon solidaritas untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, para pekerja garis depan mendapat pasokan serta informasi penting. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global, para profesional dan ilmuwan, termasuk ahli epidemiologi, dokter, ahli virus, untuk mendapatkan informasi paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberikan saran tepat waktu dan mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapatkan informasi dan data terbaru. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi ini, kebutuhan alat pelindung diri atau APD, masker, dan obat-obatan meningkat. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. Yang keempat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Melalui platform Open WHO, jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Penggunaan dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Sejauh ini ada 1,2 juta orang mendaftar dengan 43 bahasa. Yang kelima, mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Saya akan menjelaskan tentang menilai kebijakan alternatif yang disarankan pemerintah tentang peran WHO dalam mengatasi corona. Kebijakannya yaitu kebijakan yang menguatkan ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan COVID-19 disertai ketercukupan alat pelindung diri atau APD yang berkualitas serta peralatan medis yang mumpuni. Kebijakan yang kedua, penyelenggaraan edukasi bahaya COVID-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang ketiga, dengan menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk harus menggunakan masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing. Dan dari kebijakan-kebijakan itu menurut saya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani virus corona ini sudah lumayan efektif, sudah bagus. Hanya saja untuk kebijakan edukasi tentang bahaya COVID-19 ini harus disusun secara sistematis agar tidak menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat. Dan untuk fondasi penanganan COVID-19 perlu diperluas dan diperkuat dari ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganan. Juga harus mampu menangani ledakan pasien di tiap daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kebijakan publik dari masalah peran WHO dalam mengatasi corona. Yaitu yang pertama dengan melakukan pengetesan. Guna menahan penyebaran virus corona. Sebaiknya pengetesan itu dilakukan terhadap orang yang kemungkinan terinfeksi yang belum berkembang menjadi gejala. Tetapi alangkah baiknya bila semua orang melakukan pengetesan untuk antisipasi. Yang kedua, mengisolasi diri.
dengan mengatur agar orang berada di rumah atau karantina mandiri, apalagi jika orang itu setelah pergi dari yang bukan zona hijau terus kembali ke daerahnya masing-masing. Tentu dari mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Yang ketiga, dengan mengurangi kegiatan di luar rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Selanjutnya, dengan lebih menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak dengan tidak melakukan sentuhan seperti berjabat tangan. Selanjutnya, dengan mempromosikan gaya hidup higienis dengan mencuci tangan secara rutin, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk mengembangkan suatu rencana tindakan dari masalah peran WHO dalam mengatasi corona. Sebaiknya pemerintah memberikan informasi yang valid tentang virus COVID-19 ini agar masyarakat tidak berspekulasi, tidak berburuk sangka. Jadi ada keterbukaan dari pemerintah untuk bisa memberikan informasi. Mengembangkan suatu rencana tindakan yang kedua, yaitu sebaiknya pemerintah itu memberikan edukasi tentang wabah yang tengah terjadi saat ini dengan mengkampanyekan atau mengajak masyarakat untuk lebih bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Karena jika dari mereka yang belum tahu apa sih protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nah tentu dari mereka tidak akan melaksanakan aturan itu. Selanjutnya, untuk bisa mengatasi corona, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, sehingga tahap pertama yang perlu dilakukan adalah saling percaya dan bersinergi. Yang keempat, pemerintah sebaiknya perlu berkolaborasi dengan berbagai institusi dan lembaga, baik negara atau swasta, terlebih dengan media sebagai mitra dalam memberikan informasi yang valid mengenai virus corona. Yang kelima, karena semakin masyarakat mengetahui karakteristik dan pola penyebaran corona, maka akan memberikan peluang yang besar untuk bisa terbebas dari virus tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai polemik RUU HIP, kasus Laut Cina Selatan, dan peran WHO dalam mengatasi corona. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.